dasar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tugas 1.1A8. Koneksi antar materi, refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana di modul 1.1 ini saya bisa mempelajari mengenai kerangka pembelajaran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, lalu ada refleksi pengetahuan dan pengalaman baru, dilanjutkan dengan kesimpulan dan penjelasan materinya, serta rekonstruksi pembelajaran di kelas dan di sekolah. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Untuk yang pertama yaitu pendidikan yang menuntun, di mana menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lalu ada kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Yang ketiga itu ada merdeka belajar. Pendidikan yang berpusat pada anak sebagai peserta didik, pendidikan yang kita berikan kepada anak didik hendaknya sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk yang terakhir yaitu budi pekerti. Perubahan budi pekerti menuju kesempurnaan yang akan membawa anak didik menuju kebijaksanaan. Nah, itulah filosofi Ki Hajar Dewantara yang berhasil saya simpulkan. Sebelum belajar modul 1.1, dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya masih jarang mendesain pembelajaran yang berpusat pada siswa atau melibatkan siswa secara langsung dalam mengeksplorasi pengetahuan. Selama ini, saya masih sering memberikan materi pembelajaran, masih berfokus untuk menuntaskan target kompetensi dan mengejar capaian KKM yang ditetapkan dalam kurikulum. Dan masih jarang melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah dilakukan. Saya masih sering berasumsi bahwa hasil akhir adalah hal yang paling penting tanpa menganalisa proses belajar siswa, sehingga masih beranggapan bahwa siswa yang memperoleh nilai tinggi adalah anak yang berprestasi. Hal ini membuat siswa tertekan karena harus mendapatkan nilai akhir yang tinggi dan dapat menurunkan semangat belajarnya. Nah, setelah mempelajari modul 1.1, materi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara telah membuka mindset saya tentang pembelajaran yang bermakna dan berpusat kepada peserta didik. Jadi, setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga pendidikan yang kita berikan hendaknya sesuai dengan kebutuhan mereka untuk mengembangkan budi pekerti yang baik. Anak-anak kita perlu mendapatkan pembelajaran yang bermakna agar mereka tidak hanya dapat pengetahuan saja, namun dapat mengalami sendiri dan kemudian dapat diterapkan dalam kehidupannya. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Setelah mempelajari modul 1.1 untuk mewujudkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah saya, upaya yang saya lakukan saat ini adalah dengan melakukan identifikasi karakteristik masing-masing siswa, mengetahui hambatan dan kemajuan serta tingkat perkembangan siswa dalam belajar. Selain itu, juga menerapkan berbagai metode belajar yang bervariasi agar membuat siswa merasa nyaman dan tidak bosan, serta terus semangat mengikuti pelajaran dengan baik. Penerapan mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, berusaha menjadi teladan bagi peserta didik, baik dalam bersikap, perkataan, maupun perbuatan. Yang kedua, melakukan perubahan paradigma pendidikan dengan menerapkan asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris.
Perubahan budi pekerti menuju kesempurnaan yang akan membawa anak didik menuju kebijaksanaan. Melakukan pembiasaan pendidikan karakter secara berkelanjutan, lalu mengenali karakter dan latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi dengan orang tua atau wali siswa. Terima kasih. Tadi adalah refleksi mengenai modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara.